Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qurbana sya'iratan min sya'airillahil Islam wa fihi taqarrubal ibadu ila Allah al-malikul alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Amin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Khatib mengajak jamaah hadirin sekalian untuk kita sama-sama memperbanyak syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian, dengan kita sama-sama menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan dengan penuh kesadaran dan keinsafan, hanya dengan bekal takwalah kita mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat. Salawat serta salam mari bersama kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan dan nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan, untuk mendidik serta mewariskan keteladanan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini hadirin, kita sedang berada pada bulan Dzulhijjah, yang dimana bulan Dzulhijjah ini banyak keutamaan dan keistimewaannya. Salah satu keistimewaannya adalah di dalamnya ada hari raya Idul Adha, dengan kata lain yaitu hari raya kurban. Idul Adha bukan sekedar tradisi hari raya tahunan semata, namun di dalamnya banyak kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan. Hari raya Idul Adha mengajarkan, mendidikkan kita semua hadirin tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita semua tentang keikhlasan, tentang pengorbanan dan kepedulian sosial bagi sesama. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih putra
cintai, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Keduanya ini begitu sangat menunjukkan ketaatan dan ketundukan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 103-105 yang berbunyi, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, "Duhai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran As-Saffat 103-105. Masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas dikisahkan bahwa kita dapat memetik berbagai macam pelajaran bahwa orang-orang beriman harus siap untuk berkorban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang harus dikorbankan bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar materi, namun yang dikorbankan juga ego, yang dikorbankan juga kesombongan, yang dikorbankan juga kemalasan dan kecintaan yang berlebihan kepada harta dunia. Hari ini banyak hadirin orang mampu membeli rumah yang mewah dan megah. Hari ini banyak hadirin orang yang sanggup membeli kendaraan yang serba mahal. Hari ini hadirin banyak orang yang mampu berlibur dan memenuhi berbagai keinginan duniawi. Namun halnya hadirin, ketika datang ajakan untuk kita sama-sama menunaikan kurban, sebagian masih banyak alasan, sebagian masih sangat berat untuk menunaikan kurban. Ada pula yang berkata uangnya belum cukup, dan ada pula juga yang berkata masih banyak kebutuhan atau tahun depan saja. Padahal hadirin sekalian, setiap tahun keuntungan dari usaha terus bertambah. Setiap tahun penghasilan yang didapatkan terus dikaruniakan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin sekalian, semangat berkurban tidak pernah tumbuh dan terus bertambah. Bahwa ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan tentang kemampuan semata, namun akan tetapi keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila Adam min amali yauman nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengalirkan darah hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dikuatkan pula oleh hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhu fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan rezeki akan tetapi tidak mau untuk berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas menerangkan dan menunjukkan pengertian keras dan peringatan keras bagi kita sekalian, bagi orang-orang yang mampu tetapi enggan
untuk berkurban. Sebab kurban adalah syiar Islam yang agung dan mulia yang datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Ayat ini pun menjelaskan bahwa berkurban memiliki kedudukan yang sangat begitu penting dan mulia, bahkan disebut beriringan dengan menunaikan sholat. Hadirin sekalian, kurban bukan sekedar ibadah pribadi, tetapi juga ibadah tentang kemanusiaan sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin kerabat, tetangga handai tolan, dan masyarakat yang membutuhkan. Hadirin sekalian, di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti saat ini, banyak dari saudara-saudara kita yang jarang menikmati makanan yang bergizi. Ada keluarga yang hanya bisa makan lauk sederhana setiap hari. Bahkan pula ada anak-anak yang baru bisa merasakan makan daging ketika berhari raya Idul Kurban. Nah, hadirin sekalian, karena itu ketika seseorang berkurban, bahwa sesungguhnya ia sedang menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang. Betapa indahnya syariat Islam. Orang kaya diajak untuk kita sama-sama berbagi satu dengan yang lainnya. Orang miskin ikut merasakan kebahagiaan dan nikmat atas berkurban. Intinya persaudaraan ukhuwah semakin erat. Kesenjangan sosial akan menjadi berkurang. Inilah keindahan syariat Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin sekalian, siogianya di zaman saat-saat sekarang ini, semangat untuk berbagi mulai melemah. Sebagian manusia lebih mencintai penampilan duniawi daripada kepedulian sosial. Media sosial dipenuhi dengan hal-hal kemewahan, tetapi tetangga, kerabat, keluarga, sahabat terkadang tidak diperhatikan. Ada yang rela menghabiskan uang jutaan rupiah demi untuk menunaikan liburan yang hanya sesaat dan tidak ada manfaat. Tetapi di dalam berkurban berat rasa untuk menunaikan ibadah kurban yang pahalanya sangat begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin, harta yang kita miliki hanyalah sebuah titipan semata. Tidak ada yang dibawa mati kecuali amal-amal soleh kita. Sebagaimana firman Allah di dalam suratul Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, la yanalallahu lahumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Al-Quran Al-Hajj 37. Ayat ini hadirin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa inti kurban bukanlah banyaknya daging atau mahalnya hewan yang kita kurbankan, namun yang paling penting adalah ketakwaan dan keikhlasan. Oleh karena itu hadirin, luruskanlah niat dalam berkurban. Jangan berkurban demi untuk mencari sebuah pujian semata. Jangan demi untuk status sosial, jangan demi untuk pencitraan. Berkurbanlah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ibadah kurban juga
melatih kita untuk tidak terlalu mencintai kehidupan dunia, untuk tidak terlalu mencintai harta duniawi, sebab salah satu penyakit manusia adalah cinta dunia yang sangat berlebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ibni Adam wadiyan min zahabin la yatawaqqa wadiyan salisan." Yang artinya adalah seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya dia masih menginginkan lembah yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, manusia sering sekali merasa kurang dari sisi harta. Sudah punya rumah, pingin rumah yang lebih besar. Sudah punya kendaraan, pingin kendaraan yang lebih mewah. Sudah cukup harta, masih terus ingin menambah harta. Hal ini, hadirin sekalian, kurban adalah mengajarkan dan mendidik kita bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta yang kita miliki dan yang kita punya. Akan tetapi kurban adalah di dalamnya banyak sekali keberkahan dan keikhlasan. Orang yang gemar berbagi, hidupnya akan lebih tentram, hatinya lebih lapang, rezeki yang dimilikinya lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pun sebaliknya, orang yang terlalu cinta akan dunia sering gelisah walaupun hartanya melimpah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang nyata yang kita banyak lihat di masyarakat dan di sekeliling kita. Ketika hari raya Idul Adha tiba, sebagian orang-orang yang sederhana justru lebih semangat berbandingkan berkurban dengan orang-orang yang memiliki kecukupan harta. Katakanlah cerita ini adalah ada seorang petani yang menyisihkan hasil panennya demi bisa berkurban, dan ada pula contoh nyata seorang pedagang sederhana yang rela menahan keinginan pribadinya demi memberi hewan berkurban. Mengapa contoh-contoh di atas mereka bisa melaksanakan berkurban? Karena mereka yakin bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membuat mereka itu miskin dan fakir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatan min malin." Sedekah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari harta kalian. Hadis riwayat Muslim. Kalau sedekah saja tidak bisa mengurangi harta, logikanya apalagi kita menunaikan ibadah kurban yang di dalamnya menjadi tuntunan, yang di dalamnya menjadi syariat agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum mampu untuk berkurban saat ini, jangan pula untuk berkecil hati. Tetaplah berniat dan berikhtiar serta berusaha. Bisa jadi Allah akan memberikan kelapangan rezeki di masa-masa yang akan datang. Namun bagi jamaah yang mampu untuk berkurban, jangan menunda-nunda niat untuk berkurban, sebab kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita akan punya kesempatan untuk berkurban atau sebaliknya. Maka untuk itu saya mengajak jamaah sekalian, gunakanlah kesempatan kehidupan ini untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, terutama menunaikan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar untuk sama-sama saling berkurban, gemar untuk sama-sama membantu satu dengan yang lain. Semoga dengan berkurbannya kita terus semangat dalam berbuat amal kebaikan dengan ikhlas dalam beramal dan peduli terhadap sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.